Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my class, Introduction to Literature 1. And in this video, I will talk about the history of English literature, the Anglo-Saxon period. This is the first period of English literature. Check this out. Beowulf, the Dane, dear king of his people. Ini adalah salah satu lirik dari puisi Beowulf, salah satu puisi lisan yang sangat populer di masa Anglo-Saxon period. Sebelum kita membahas karya sastra apa saja yang berjaya pada masa Anglo-Saxon, kita bahas dulu latar belakang sosial budaya dari Anglo-Saxon sendiri. Oke, jadi ini adalah gambar rumah dari masyarakat Anglo-Saxon, dan di sebelah kanan ini adalah peta Inggris. Pada saat itu, Inggris ada 7 negara bagian, yaitu Northumbria, Mercia, Wessex, Sussex, Kent, Essex, dan East Anglia. Jadi pada saat itu di Inggris ini masyarakat yang tinggal di Inggris ini adalah masyarakat dari berbagai suku, namun yang dominan adalah suku Iberia. Kemudian ada serbuan dari bangsa Celt, ya, dari bangsa Celt. Nah, mereka itu hidupnya bercocok tanam, beternak, berkebun, dan sebagainya. Kemudian pada tahun 55 sebelum Masehi, Roma menyerbu Inggris. Jadi pada saat itu serbuan pertama Roma tidak berhasil untuk menaklukkan Inggris. Kemudian yang pada serbuan yang kedua, Inggris takluk oleh Roma. Hanya saja, hanya bangsa Celt yang di Wales dan Skotlandia yang tidak bisa ditaklukkan. Nah, pada saat itu peninggalan Roma di Inggris yaitu Hadrian Wall, sebuah tembok pertahanan yang dibangun sepanjang perbatasan Inggris Utara. Nah, pada awal abad ke-5, tentara Roma ditarik dari Inggris. Nah, pada saat itu keadaan kondisi kerajaan di Roma sendiri sangat goyah, sehingga tentara Roma yang berada di Inggris semuanya ditarik ke Roma. Maka pada kekosongan tersebut datanglah suku Germanik. Datanglah suku Germanik dari Eropa dan menghancurkan sisa-sisa kebudayaan Roma. Nah, siapa suku Germanik itu? Suku Germanik adalah suku yang terdiri dari Jute, Anglo, dan Saxon. Nah, suku Germanik inilah yang disebut dengan Anglo-Saxon. Ya, jadi tiga suku ini yang menyerbu Inggris setelah pasukan Roma ditarik dari Inggris, ini yang disebut dengan suku Anglo-Saxon. Jadi suku Jute, Anglo, dan Saxon ini sebenarnya namanya berbeda, tapi memiliki budaya yang sama, entah itu bahasa, dewa yang disembah juga sama. Nah, pada saat itu, sastra lisan yang berkembang adalah Beowulf. Jadi pada masa Anglo-Saxon ini tidak ada sastra tertulis, tapi semua sastra itu hampir semuanya adalah lisan. Nah, suku Anglo-Saxon ini dikenal dengan suku yang memiliki peradaban rendah. Makanya tadi, mereka tinggal di kampung atau gubuk. Nah, ini adalah salah satu saya kasih contoh bagaimana gubuk dari masyarakat Anglo-Saxon. Jadi masih ingat kan? Suku Anglo-Saxon ada 3 suku di situ. Apa saja? Masih ingat?
Ya, ada suku jute, angle, dan section. Oke, di sini sudah saya kasih sejarah singkatnya dari suku Anglo-Saxon. Nah, pada abad ke-7, pada abad ke-6 atau abad ke-7, penyerbuan Anglo-Saxon, penyerbuan suku Germanik yang dikenal dengan suku Anglo-Saxon itu mereda. Kemudian timbullah kerajaan-kerajaan di Anglo-Saxon yang disebut dengan Anglo-Saxon Heptarchy. Ya, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi di peta. Nah, ada Northumbria, ada Mercia, ada Wessex, Sussex, Kent, Essex, dan East Anglia. Nah, bagaimana keadaan culture, budaya, dan masyarakat Anglo-Saxon? Yaitu the visible Anglo-Saxon culture can be seen in the material culture of building, dress styles, illuminated texts, and grave goods. Behind the symbolic nature of these cultural emblems, there are strong elements of tribal and lordship ties. Jadi suku-suku Anglo-Saxon ini adalah penganut paganisme, yaitu percaya bahwa yang namanya gunung, lembah, sungai dan sebagainya itu ada roh-rohnya di situ, seperti itu. Okay. The culture of Anglo-Saxon was especially solidified and cultivated by King Alfred. The major kingdom had grown by absorbing smaller principalities, and the means by which they did aid in the character their kingdom. Nah, the Anglo-Saxon culture was centered around three classes of men. Jadi ada 3 kelas masyarakatnya, yaitu the working man, the coachman, and the warrior. Jadi masyarakat pekerja atau buruh, kemudian the coachman, orang-orang yang mengabdi di mana? Di gereja, dan juga warrior, ya pahlawan. Oke, ini adalah keyword penting di masa Anglo-Saxon. Jadi ada yang namanya Hadrian Wall, ya. Ini adalah sebuah tembok pertahanan yang dibangun sepanjang perbatasan Inggris Utara. Ya. Kemudian ada Norman Conquest. Ini adalah penaklukan oleh Raja Norman. Kemudian King Alfred the Great. Ya, jadi yang salah satu raja di negara bagian atau di kerajaan di Inggris itu adalah King Alfred. Kenapa dia sangat terkenal? Ya, he encouraged education. Dia sangat semangat terhadap education dan improve his kingdom legal system, meningkatkan sistem hukum di kerajaannya dan juga militernya dan juga people's quality of life. Jadi kehidupan atau derajat kehidupan masyarakatnya itu juga ditingkatkan oleh King Alfred the Great. Namun yang lebih dampak yang sangat signifikan terhadap karya sastra adalah karena beliau King Alfred ini adalah pelopor penerjemahan sastra-sastra ke dalam bahasa Inggris. Okay, talking about the literary works that was developed in the Anglo-Saxon period, ini ada 2, yaitu poetry and prose. Nah, in line with poetry, I take 5 examples. Ada Beowulf, ada The Fight and Finnsburg. Ini adalah sebuah retell of one the battle scene. Ini sebenarnya retell dari Beowulf-nya. Kemudian ada Walder, a versions of the events of the life of Walter of Aquitaine. Kemudian ada Dare, ya.
Ada there, ada The Anglo-Saxon Chronicles. The Anglo-Saxon Chronicle ini ada berisi beberapa puisi-puisi yang heroik, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu karya sastra Beowulf. Beowulf. Ini yang atas ini adalah Beowulf versi modern, ya. Yang atas ini adalah Beowulf versi Old English. Kemudian yang di bawah ini adalah versi Modern English. Ya, mungkin kalian berpikir kenapa apa namanya? Kok ada Old English, ada Modern English, dan ya sangat berbeda antara Old dan Modern English dari suku kosakatanya, kemudian dari struktur kalimatnya juga berbeda. Saya kasih contoh misalkan yang di sini flood under fallen, di sini the flood beneath the earth, ya sudah berbeda kosakatanya dan juga struktur kalimatnya juga sudah berbeda. Nah, ya karena yang namanya bahasa itu memang dinamis ya, tidak apa namanya? Tidak stagnan, artinya bahasa itu berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Oke, jadi Beowulf itu adalah sebenarnya puisi lisan yang memang berkembang sejak zaman dahulu kala, ya, yang memang berkembang dan disampaikan secara turun temurun dari satu suku atau dari generasi ke generasi berikutnya. Karya ini adalah sebuah sajak yang terdiri dari 3.000 baris dan termasuk jenis epik rakyat, yaitu sebuah cerita kepahlawanan yang lama hidup di kalangan rakyat dan penciptanya tidak diketahui sebenarnya. Nah, Beowulf ini mengalahkan dan membunuh suatu makhluk dahsyat. Jadi Beowulf ini adalah salah satu tokoh ya. Jadi dia membunuh suatu makhluk dahsyat yang menghuni rawa pantai yang bernama Grendel. Begitu. Bertahun-tahun kemudian Beowulf sendiri terbunuh dalam perjuangannya menyelamatkan negerinya dari musuh yang sama dahsyatnya. Ya, itu sedikit kisah tentang Beowulf. Oke, ini saya kasih specific features of Anglo-Saxon poetry. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri khusus dari Anglo-Saxon poetry. Puisi yang berkembang di zaman Anglo-Saxon itu adalah mereka menggunakan simile dan metafor. Kebanyakan dari hampir semua puisinya itu berupa simile atau metafor, yaitu membandingkan sesuatu dengan benda kayak gitu. Kemudian adalah yang kedua, elaboration. It's also a feature of the fast-paced dramatic style of Anglo-Saxon poetry that is not prone in that way, say, Celtic literature of the period was, where typically a Celtic poet of the time might use 3 or 4 similars to make a point. Typically, an Anglo-Saxon poet might refrain a cunning before moving swiftly on. Jadi selain simile juga elaborasi seperti itu. Ya, saya tadi sudah sampaikan ciri-ciri dari Beowulf. Ya, ini yang atas ini adalah Beowulf versi Old English dan ini Beowulf versi Modern English. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. Ini silakan dibaca sendiri, silakan dipahami. Nah, sekarang coba bandingkan antara puisi yang atas sama yang bawah, yang ini. Sorry. Oh my god.
Ya, coba dibandingkan. Tekanannya, kemudian apakah ada rima, seperti itu. Okay, next move to, oh yeah, beside poetry, I have told you that other literary genres that was developed in the Anglo-Saxon period is prose. Yeah. The amount of surviving Old English prose is much greater than the amount of poetry. Ya, jadi sebenarnya prosa itu tidak bisa dikatakan tertinggal jauh dari puisi ya pada saat itu. Jadi prosa memang sangat berkembang di masa itu, yaitu dalam proses penerjemahan dari bahasa Latin, ya terutama penerjemahan teks-teks keagamaan dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris. Nah, siapa pelopornya? Seperti yang sudah saya bilang tadi, siapa masih ingat? Ya, King Alfred the Great. Dia adalah pelopor penerjemahan dari bahasa Latin ke bahasa Inggris. Okay, now let's talk about the figures that was so popular at the time. Yang pertama adalah Aldhelm. Ya, ini adalah salah satu karya sastra dari Aldhelm. The Golden Necklace of Virtues, The White Jewels of Merit, The Purple Flowers of Modesty, dan seterusnya. Ya, jadi Aldhelm ini adalah seorang sarjana lulusan Canterbury. Selain menulis prosa, dia juga dikenal sebagai penyair, ya, dan banyak mengenal penyair Latin klasik serta kitab suci. Ya, nah dalam tulisannya baik dalam prosa maupun puisi, ya, Aldhelm ini menggunakan bahasa kiasan seperti permajasan, seperti metafor, alusi dan sebagainya. Contohnya misalkan ini, The Golden Necklace of Virtues. Ini adalah bahasa metafor karena dia membandingkan dua hal atau ide yang berbeda, seperti necklace, kalung, ya, kalung, necklace of virtues. Kalung dibandingkan dengan kebajikan. Kemudian jewels, mutiara, dengan kebaikan atau merit, ya. The purple flowers, bunga ungu, ini dibandingkan dengan sebuah kesederhanaan, ya, modesty. Dan juga warna putih angsa, ya, swan, dengan usia lanjut, old age, dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu karya sastra Aldhelm yang memang menggunakan metafor, ya, dalam puisi atau prosanya. Oke, next adalah Venerable Bede. I don't know exactly how to say Bede or Bede or Bede. Ya, oke. Jadi dia adalah seseorang yang memiliki darah Anglo-Saxon, dan dibesarkan di Abbey, tapi dia menghabiskan masa remajanya di Biara Jero. Nah, Bede ini seorang ahli teologi dan sejarah Kristen terbaik pada zamannya. Jadi dialah yang banyak mempelajari dan menyerap kebudayaan yang merupakan warisan dari Eropa. Kayak gitu. Nah, Bede ini adalah seorang yang menciptakan karya sastra dan berupa karya sejarah atau biografi. Dan ini adalah karya-karya fenomenal dari Bede ini. Tulisannya berdasarkan pada kecintaan terhadap kebenaran dan riset dokumen yang mendalam. Konsepsi dan gaya tulisan Bede yang impersonal, jelas dan sederhana, dan sangat menonjol, yaitu intelijensinya. Nah, bukunya ini Ecclesiastical History, ya,
Ini adalah karya terbaik sepanjang zaman Anglo-Saxon. Ya, makanya karena Bede ini sering bicara tentang sejarah, maka dia dijuluki sebagai the father of English history, bapak sejarah Inggris. Nah, yang paling penting adalah figur yang paling penting adalah King Alfred. Ya, he is known as the father of English prose. He became the king of Wessex. Jadi dia adalah raja di Wessex ya. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bagaimana prestasi-prestasi King Alfred ini. Dan salah satu yang paling penting adalah bagaimana dia menerjemahkan, menjadi pelopor penerjemahan teks-teks keagamaan dan juga teks-teks sastra dari sastra Latin ke sastra Inggris. Nah, ini adalah salah satu karya terbaiknya, yaitu karyanya Gregory, Pastoral Care. Kemudian ada Bede, ya, yang tadi itu yang Bede Ecclesiastical History of England, ya. Kemudian History of the World, Boethius, The Consolation of Philosophy dan Soliloquy. Nah, ini adalah salah satu karya yang diterjemahkan oleh King Alfred pada masanya. Okay, that's all for today. For more information about Anglo-Saxon period, let's discuss it in the Telegram group. Yeah, if you have any questions, feel free to ask in the group. Okay, class. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.